nama saya Linggar Nufaisa. Saya berasal dari program studi Bimbingan dan Konseling semester 4 Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini saya akan membahas bagaimana mengenal potensi diri, memahami dunia kerja, dan mulai merancang masa depan karir kalian setelah lulus SMK. Tujuan dari layanan ini yaitu 1. Siswa mampu mengenali potensi dan minat diri. Yang kedua, siswa memahami pilihan karir yang sesuai. Yang ketiga, agar siswa memiliki gambaran tentang dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu siswa mulai menyusun rencana karir setelah lulus. Di usia kalian sekarang, penting untuk mulai serius memikirkan masa depan. Kita tidak hanya bicara tentang pekerjaan, tapi tentang arah hidup yang ingin kalian ambil. Nah, di sini ada pengertian karir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Shimamura 2004, bahwa karir itu semua pekerjaan yang dipegang oleh seseorang selama hidupnya, termasuk pengalaman, posisi, dan tugas-tugasnya. Selain itu, juga ada pengertian karir menurut Wetter dan Davis 1996. Mereka berpendapat karir itu semua pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang selama hidupnya dalam bidang tertentu. Oke, jadi karir itu suatu perjalanan atau rangkaian pengalaman kerja dan jabatan yang dijalani seseorang sepanjang hidupnya, baik dalam satu bidang tertentu maupun lintas bidang, dan mencakup perkembangan pribadi serta profesional. Karir bukan hanya soal pekerjaan saat ini, tetapi juga mencakup seluruh proses pertumbuhan, pengembangan, dan pencapaian tujuan hidup melalui dunia kerja. Nah, jadi di sini ada 3 aspek untuk mengenali diri. Yang pertama yaitu minat, yaitu apa yang kamu sukai, misalnya menggambar, berbicara, maupun menjahit. Dan yang kedua yaitu bakat atau kemampuan, yaitu apa yang kamu bisa lakukan dengan baik. Misalnya nih, public speaking, menulis, maupun memperbaiki peralatan. Dan yang ketiga yaitu nilai hidup, yaitu apa yang kamu anggap itu penting. Misalnya, penghasilan tinggi, waktu luang, dan membantu orang lain. Semakin kamu kenal dirimu, semakin mudah menentukan arah karir. Kita tidak bisa memilih jalan karir orang lain, karena minat dan nilai hidup setiap orang itu berbeda. Memilih karir bukan hal yang instan, perlu waktu, pengalaman, dan informasi yang cukup. Kadang kita bingung mau kerja di mana, lanjut kuliah apa, atau buka usaha sendiri. Tapi jangan khawatir, berikut beberapa tips sederhana agar pilihan karirmu lebih mantap. Oke, tips memantapkan karir. Yang pertama itu, ikuti tes minat dan bakat. Tes ini bisa kamu dapatkan di sekolah melalui layanan BK. Hasilnya akan menunjukkan kecenderungan minat dan kemampuanmu di bidang tertentu. Ini bisa menjadi titik awal untuk tahu potensi diri. Yang kedua, tanya pengalaman alumni atau kakak kelas. Mereka sudah lebih dulu menjalani dunia kerja atau kuliah. Kamu bisa belajar dari pengalaman mereka. Misalnya, apa tantangan, kesalahan, dan peluang yang pernah mereka temui. Yang ketiga, coba hal baru. Dengan mencoba, kamu akan tahu apakah kamu suka atau tidak terhadap suatu bidang. Misalnya, magang di bengkel, ikut lomba desain grafis. Yang keempat,
ada diskusi dengan orang tua dan guru BK. Orang tua bisa memberi dukungan dan pertimbangan berdasarkan pengalaman hidupnya. Guru BK bisa memberi pandangan objektif dan informasi karir yang update. Ingat, keputusan tetap ada di tanganmu, tapi pendapat mereka penting sebagai pertimbangan kita. Yang selanjutnya ada cari informasi dari internet, seminar karir, atau pameran pendidikan. Banyak informasi beasiswa, peluang kerja, dan jurusan kuliah yang bisa kamu akses secara online. Kemudian, ikuti seminar karir kampus untuk membuka wawasan dan mengenal lebih banyak pilihan. Nah, yang wajib kalian untuk dimiliki yang pertama ada komunikasi efektif, mampu menyampaikan ide dan pendapat dengan jelas baik lisan maupun tulisan. Misalnya, menjelaskan pekerjaan ke atasan, menulis laporan, atau memberi presentasi. Yang kedua ada kerja sama tim, bisa bekerja dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan tugas bersama. Dunia kerja membutuhkan tim yang solid, bukan individu yang egois. Yang ketiga, problem solving atau pemecahan masalah. Kemampuan untuk menemukan solusi saat menghadapi tantangan atau kesalahan dalam pekerjaan. Misalnya nih, mesin rusak saat produksi, apa solusinya? Yang keempat, ada manajemen waktu. Pandai mengatur waktu agar tugas selesai tepat waktu dan tidak menunda pekerjaan. Dunia kerja menghargai kedisiplinan dan ketepatan waktu. Yang terakhir ada leadership atau kepemimpinan. Mampu memimpin tim, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab atas keputusan. Tidak harus jadi bos dulu, tapi bisa memimpin diri sendiri dan memberi pengaruh yang positif. Nah, yang selanjutnya yaitu dunia kerja kini dan nanti. Karakteristik dunia kerja masa kini. Yang pertama, dunia kerja cepat berubah karena teknologi. Yang kedua, banyak profesi baru muncul. Dan yang ketiga, dibutuhkan soft skill, misalnya komunikasi, kerja tim, dan adaptasi. Nah, ini sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu sertifikasi keahlian, ini juga sangat penting. Jangan hanya mengandalkan ijazah, tapi juga skill tambahan dan sertifikasi. Dunia kerja akan memilih orang yang siap terampil dan mau belajar. Oke, jadi di sini ada pilihan karir setelah kalian lulus SMK. Yang pertama itu langsung bekerja di bidang sesuai kompetensi, dan yang kedua berwirausaha dengan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu melanjutkan kuliah atau vokasional. Yang keempat, magang ke luar negeri, misalnya di Jepang, di Korea, maupun di Jerman. Setiap pilihan punya tantangan dan kelebihannya masing-masing. Yang terpenting, sesuaikan dengan minat dan kesiapan kamu. Langkah menyusun rencana karir. Yang pertama yaitu kenali potensi diri. Mulailah dengan memahami minat, bakat, kepribadian, dan kemampuan yang dimiliki. Mengenali potensi diri membantu memilih karir yang sesuai dan membuat kita lebih percaya diri dalam menjalaninya. Yang kedua, tentukan tujuan karir.
Setelah mengenal diri sendiri, tentukan karir apa yang ingin dicapai. Tujuan karir bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, ingin menjadi desainer grafis, guru, atau pengusaha sukses. Yang ketiga, pelajari syarat profesi yang diinginkan. Cari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai profesi tersebut, seperti jenjang pendidikan, keterampilan khusus, pengalaman kerja, atau sertifikasi tertentu. Yang keempat, buat langkah jangka pendek dan panjang. Rancang strategi untuk mencapai tujuan. Mulai dari langkah kecil, seperti mengikuti pelatihan, magang, atau kuliah, hingga rencana besar seperti membuka usaha sendiri atau mengejar posisi tertentu dalam karir. Selanjutnya yaitu buat peta karirmu. Tuliskan minat kamu, pekerjaan impian, langkah-langkah ke sana, siapa yang mendukungmu. Peta karir adalah panduan pribadi untuk meraih cita-cita. Dengan menuliskan minat, tujuan karir, langkah-langkah, dan dukungan yang kita miliki, kita bisa lebih fokus dan termotivasi. Peta karir juga membantu kita menyadari bahwa setiap tujuan besar bisa dicapai melalui langkah kecil yang konsisten dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Yang selanjutnya ada beberapa tantangan yang sering dihadapi siswa SMK. Yang pertama, kurang percaya diri. Merasa tidak cukup pintar, tidak berbakat, atau takut bersaing. Padahal semua orang punya kelebihan masing-masing. Yang penting adalah keberanian untuk mencoba. Yang kedua, tidak tahu minat sendiri. Banyak yang bingung ingin jadi apa karena belum mengenal diri sendiri. Solusinya, eksplorasi lebih banyak kegiatan, ikut tes minat bakat, dan refleksi diri. Yang ketiga, ada takut gagal. Takut salah jurusan, salah pilih pekerjaan, atau tidak diterima kerja. Ingat, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah tahu. Yang selanjutnya ada terlalu ikut-ikutan teman. Milih jurusan, sekolah, atau kerja karena ikut teman tanpa mempertimbangkan diri sendiri. Karir adalah keputusan pribadi, bukan ikut-ikutan tren atau geng. Yang kelima ada minim informasi karir. Banyak siswa yang belum tahu pilihan karir, jalur pendidikan, atau peluang kerja. Maka penting untuk mencari informasi dari guru BK, internet, seminar, atau alumni. Dunia kerja zaman sekarang gak cukup cuma punya nilai bagus atau bisa bikin laporan. Kamu juga harus bisa kerja sama, bisa ngomong dengan baik, dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Perusahaan akan lebih tertarik merekrut orang yang siap kerja secara utuh, bukan hanya pintar teori, tapi juga pintar bergaul, bertindak, dan bertanggung jawab. Menyiapkan masa depan memang gak selalu mudah. Kadang kita ragu, bingung, atau takut salah. Tapi justru dari situ kamu bisa mulai berkembang. Kuncinya adalah jangan menyerah dan terus gali informasi serta potensi dirimu. Kalau kamu merasa tertahan, konsultasikan dengan orang yang tepat, terutama pada guru BK. Karir hebat tidak terjadi dalam semalam, tapi dimulai dari langkah kecil hari ini. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Bye-bye.